kelas 5, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Oke. Nah, pada pembelajaran Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran hari ini saya hanya akan memaparkan pendalaman materi pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 di kelas 5. Saya ulangi lagi, kelas 5 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1. Oke. Nah, pada pembelajaran 1 ini kita akan mendapatkan dua muatan pelajaran, yaitu muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik saudara-saudara, kita mulai saja. Pada muatan pelajaran IPA dulu, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Di organ peredaran darah, sistem peredaran darah itu sendiri adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Nah, itu yang disebut dengan sistem peredaran darah. Adapun sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, itu dia yang menyusun dari sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ini untuk jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung itu sendiri berfungsi untuk memompa darah. Sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Nah, jantung itu sendiri ditunjukkan pada yang ini. Sedangkan pembuluh darah ditunjukkan dengan yang warna merah ini. Oke. Next. Ini. Nah, ini gambar jantung. Jadi jantung itu tersusun atau terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, adapun fungsi dari masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Serambi kanan itu berfungsi untuk menerima darah kayak CO2 dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kayak O2 dari paru-paru. Sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kayak CO2 ke paru-paru, dan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kayak O2 ke seluruh tubuh. Bisa ditunjukkan dengan garis-garis hitam ini. Nah, berdasarkan alirannya, darah itu sendiri mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, pada peredaran darah besar itu peredaran darahnya itu dimulai dari bilik kanan. Menuju ke kapiler seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh menuju ke vena atas dan bawah untuk kemudian dialirkan ke serambi kanan. Ini ada tanda panahnya. Jadi ini panahnya, dari bilik kanan menuju ke kapiler seluruh tubuh, dari kapiler seluruh tubuh menuju ke vena atas dan bawah untuk kemudian dialirkan ke serambi kanan. Ini tunjukkan tanda panahnya. Nah, itu dia, sampai ke serambi kanan. Oke. Sedangkan pada peredaran darah kecil itu diawali dengan bilik kanan.
Peredaran darahnya itu diawali dari bilik kanan, kemudian dialirkan ke arteri paru-paru. Dari arteri paru-paru, ini bisa ditunjukkan dengan panah. Dari arteri paru-paru itu masuk ke paru-paru. Dari paru-paru menuju ke vena paru-paru untuk kemudian dialirkan ke serambi kiri. Bisa dilihat peredaran darahnya dengan tanda panah. Mulai dari sini, kemudian ke sini, kemudian sini, dan berakhir di serambi kiri. Oke. Itu dia 2 jenis peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita ke fungsi darah. Sel darah merah. Sel darah merah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Keping darah, ini bagian-bagian darah. Keping darah berfungsi menutup luka. Sedangkan sel darah putih berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Itu fungsi dari sel darah putih. Itu dia tadi materi atau muatan pelajaran IPA pada tema 1, subtema 1, pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Kemudian pada pembelajaran 1 ini juga memiliki muatan yang lain, yaitu bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia ini masih di dalam pembelajaran 1. Kompetisi dasarnya adalah 3.6 dan 4.6. Yang isi materinya adalah pengertian pantun, yaitu pantun. Pantun itu adalah merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun itu sangat beragam bentuknya. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun kritik, dan seterusnya. Jadi pantun itu memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Jadi dalam pantun itu ada namanya sampiran dan ada namanya isi. Bisa kita lihat ini contohnya. Ini contoh ya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkit-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, itu contoh dari pantun. Jadi 2 baris yang atas adalah itu dinamakan dengan sampiran. Kemudian 2 baris yang ada di bawahnya, 2 baris ini itu dinamakan dengan isi. Jadi yang atas, yang 2 baris yang atas ini namanya sampiran, dan yang 2 baris bawah namanya isi. Nah, ada lagi contoh pantun yang lain. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, itu contoh pantun. Itu contoh pantun yang lain. Nah, demikian pembahasan tentang pantun tadi. Pada materi pembelajaran 1, subtema 1, tema 4 pada